Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, kali ini Mimin Lily mau ngebahas bentrokan yang akan terjadi antara organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon melawan Kesatria Suci yang dipimpin oleh Garling Figerland. Nah, tentu kalian semua para fans One Piece udah nggak heran ya guys, kalau dua organisasi ini digadang-gadang akan segera terlibat dalam pertempuran besar. Yap, hanya tinggal masalah waktu saja bagi kedua organisasi ini untuk saling bertemu dan menyelesaikan kepentingan mereka masing-masing. Lalu sampai di sini, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor utama mereka akan saling terlibat dalam pertempuran besar yang akan segera terjadi? Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Guys, pembahasan kali ini akan kita awali dari sebuah petunjuk yang diberikan oleh Oda Sensei di chapter 1120 kemarin ya. Nah, apabila kita perhatikan lagi nih, Dr. Vegapunk yang baru-baru ini menyinggung tentang Clan D melalui pesan siarannya ke seluruh penjuru dunia One Piece, seolah menjadi sebuah petunjuk loh. Kalau sebenarnya Kesatria Suci juga memiliki tugas untuk menghabisi seluruh keturunan Clan D. Nah, kembali lagi ke chapter 1120, ada hal menarik yang muncul dalam sebuah panel yang memperlihatkan nama asli dari Profesor Clover. Yup, tampak siluet yang sedang memperlihatkan sekelompok orang yang sedang menghabisi nyawa dari saudara Profesor Clover yang memang juga menyandang inisial D pada namanya. Menariknya, apabila kita perhatikan lagi nih, mereka tuh tampak seperti agen pemerintah dunia. Ya, meskipun belum ada kebenarannya apakah itu agen sipir Pol atau Kesatria Suci. Namun yang jelas guys, ini cukup masuk akal loh. Kenapa Corazon yang merupakan seorang mantan Tenryubito sampai mewanti-wanti agar Law tidak menyebutkan identitas dirinya yang sebenarnya? Karena ya Corazon paham betul guys, selain memberikan hukuman pada para Tenryubito, para Kesatria Suci inilah yang juga akan ditugaskan untuk menghabisi siapapun yang menyandang nama D. Selain itu, pemerintah dunia yang selalu menciptakan sebuah propaganda tentang Clan D yang seringkali dianggap sebagai iblis yang jahat, seolah semakin menegaskan bahwa pemerintah dunia tuh mulai khawatir dengan kemunculan orang-orang yang menyandang nama D dan akan mulai mengambil alih kekuasaan dan juga membawa badai besar yang pernah mereka janjikan guys. Itu sebabnya pemerintah dunia selalu berusaha melakukan cara apapun agar orang-orang dengan penyandang nama D tidak muncul kembali, termasuk apa yang diperlihatkan di chapter 1120 kemarin. Sehingga kemungkinan besar menurut aku sih, apa yang diperlihatkan di chapter 1120 memang para Kesatria Suci yang ditugaskan untuk menghabisi keturunan Clan D. Perlu diingat ya guys, Kesatria Suci atau pasukan khusus milik pemerintah dunia ini memang sangat mirip seperti agen mata-mata di dunia nyata. Mereka juga memiliki misi khusus yang tentunya berhubungan dengan sesuatu hal yang mengancam eksistensi pemerintah dunia. Dan seperti yang kita tahu juga kan guys, organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon juga dicap sebagai organisasi yang mengancam eksistensi pemerintah dunia. Nah, ngomongin soal Monkey D. Dragon dan pemimpin Kesatria Suci yaitu Garling Figerland, memang sih banyak dari para fans One Piece yang masih penasaran sekaligus bertanya-tanya setelah kita melihat kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead. Yap, kenapa sih organisasi Revolutionary Army ataupun Kesatria Suci belum melakukan pergerakan mereka masing-masing? Justru yang ada mereka seolah acuh dengan apa yang terjadi saat ini.
Nah, menurut Mimin Lily sih guys, sepanjang cerita One Piece berjalan, kemungkinan besar Dragon memang belum merencanakan pergerakan atau belum mendapatkan momen yang pas untuk melakukan pergerakan. Hal ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Monkey D. Dragon pada manga One Piece chapter 1083. Nah, di chapter ini, Dragon pernah menjelaskan dan seolah memiliki ingatan yang kuat tentang para kesatria suci loh. Ya, Monkey D. Dragon seolah sudah tahu betul siapa sebenarnya kesatria suci dan tugas utama mereka. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga ya guys, jika di masa lalu Monkey D. Dragon pernah berhadapan dengan kesatria suci. Selain itu, Monkey D. Dragon juga pernah mengatakan bahwa pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai setelah kesatria suci bergerak. Artinya sudah dapat dipastikan ya guys, organisasi Revolutionary Army sudah tahu seberapa kuat mereka dan rencana apa yang akan mereka lakukan untuk menghadapi kesatria suci. Oh iya guys, menariknya pada kilas balik Dr. Vegapunk di chapter 1066, kita bisa melihat Monkey D. Dragon yang sangat murka atas apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia terhadap para penduduk Ohara. Bahkan peristiwa inilah yang menjadi dasar terbentuknya organisasi Revolutionary Army yang diciptakan oleh Monkey D. Dragon. Gak cuma itu aja guys, di momen ini Dragon telah berjanji kepada Dr. Vegapunk bahwa dia akan mewarisi tekad dari Profesor Clover dan para penduduk Ohara yang telah mati. Selain itu, satu hal yang perlu kita ingat ya guys, tentunya kalian semua para fans One Piece pastinya sudah tahu betul siapa Revolutionary Army. Yap, sebuah organisasi rahasia yang pergerakannya sangat terorganisir. Jadi sudah dapat dipastikan jika pihak Revolutionary Army sadar betul dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap pemerintah dunia. Artinya pihak Revolutionary Army sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk setelah mereka mendeklarasikan perang. Jadi menurut Mimin Lily sih, cepat atau lambat pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army pada dasarnya akan menyeret kesatria suci untuk terlibat dalam konflik dan kepentingan mereka masing-masing. Entah strategi apa yang akan mereka lakukan. Namun yang jelas, pemenang dalam pertempuran ini nantinya yang berhak menentukan apa itu sejarah. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang pertempuran besar yang akan segera terjadi antara organisasi Revolutionary Army melawan kesatria suci. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.